Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, ananda semua. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran ilmu hadis. Untuk bahasan kita kali ini, insya Allah akan mengurai tentang pengertian dari hadis sahih. Sebagaimana yang Ananda telah catat di buku masing-masing, bahwa bahasan yang pertama untuk kelas 11 dalam pembelajaran ilmu hadis yaitu tentang hadis sahih. Sebetulnya pada bab 1 selain hadis sahih yang akan kita bahas juga ada hadis hasan. Maka untuk memperdalam pemahaman, Ananda perhatikan dahulu peta konsep dari bahasan kita dan silahkan lihat buku panduannya. Ini ada halaman 3. Jadi hadis secara keseluruhan itu dibagi oleh ulama kepada 2. Yang pertama adalah hadis yang dapat diterima, bahasa Arabnya qabul. Jadi hadis yang dapat diterima atau hadis qabul atau hadis makbul. Mungkin Ananda ingat ada ijab qabul. Nah, qabul itu maksudnya adalah penerimaan, diterima. Makanya orang kalau ijab qabul, kalau dalam pernikahan saya terima. Selain ada hadis makbul, hadis yang diterima, juga ada hadis mardud atau hadis yang ditolak. Jadi ada hadis itu yang diterima, ada hadis itu yang ditolak. Nah, untuk bahasan yang pertama, yaitu hadis yang dapat diterima itu dibagi oleh ulama kepada 2. Yang pertama ada hadis sahih, dan yang kedua ada hadis hasan. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua namanya hadis hasan. Maka kita munculkan pertanyaan. Apa pertanyaan itu? Ada istilah sahih, ada istilah hasan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hadis sahih dan apa pula yang dimaksud dengan hadis hasan. Nah, inilah yang akan kita urai. Masuk dulu kita pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud atau apa pengertian dari hadis sahih? Jawabannya adalah hadis sahih secara bahasa itu bermakna sehat. Jadi kalau dikatakan sahih berarti maknanya adalah sehat. Lawan dari kata sahih adalah sakim, yang artinya adalah sakit. Jadi ada hadis sahih, ada hadis yang sakim. Hadis yang sahih berarti hadis yang sehat. Hadis yang sakim atau hadis yang marid maksudnya adalah yang sakit. Jadi ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ini ada tulisan bahasa Arab. Jika kita baca, hadis sahih secara terminologi adalah al-hadisul ladzi ittasala sanaduhu binaqlil adlid dhabiti an mislihi min ghairi syudzulin wala illatin qadihatin. Hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna ingatannya, tidak mengandung syadz dan tidak mengandung illat. Pahami secara sederhana terlebih dahulu.
Kita ulangi, hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, sanadnya bersambung. Kalau bersambung berarti tidak putus. Yang kedua, periwayatnya adil. Yang ketiga, ingatannya sempurna. Yang keempat, tidak mengandung syadz. Yang kelima, tidak mengandung ilat. Jadi kalau Ananda pernah membaca buku-buku hadis utamanya, misalnya ketika membaca hadis innamal a'malu binniyat, kemudian dilihat artinya, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Lalu misalnya dalam kurung hadis sahih, maka jika ditanyakan apa itu maksud hadis sahih, maksudnya adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Apa saja syaratnya? Ingat yang tadi. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, ingatan perawi tersebut sempurna. Yang keempat, tidak mengandung syadz. Yang kelima, tidak mengandung ilat. Nah, sekarang Ananda perhatikan lagi, lihat pada halaman 7. Setelah kita ketahui syarat hadis sahih secara umum, bahwa hadis sahih itu ada 5 syaratnya, maka sekarang kita urai satu persatu dari syarat-syarat tersebut. Tadi disebutkan bahwa syarat yang pertama dari hadis sahih adalah sanadnya muttasil. Apa maksud sanad yang muttasil? Sanadnya bersambung, itu dulu. Secara sederhananya, sanad yang bersambung itu seperti rantai. Jika Ananda lihat rantai, contohnya rantai sepeda atau rantai sepeda motor, coba lihat satu atau masing-masing dari rantai tersebut terkait satu sama lain. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan muttasil atau bersambung. Jadi kalau seandainya kita contohkan dalam hadis, berarti Rasulullah yang menyampaikan hadis bersambung kepada sahabat, sahabat menyampaikan pula kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in nanti menyampaikan kepada tabi'in, sampai kepada orang yang setelahnya. Nah, jika yang satu menyampaikan ke yang lain, A menyampaikan B, B menyampaikan kepada C, C menyampaikan kepada D. Nah, ini dinamakan dengan sanad yang muttasil, yaitu sanad yang bersambung. Yang kedua, riwayatnya adil. Adil di sini, ini meskipun sama ya dengan bahasa Indonesia, kita juga mengenal kata adil, tapi yang dimaksud bukan adil yang ada pada bahasa Indonesia. Adil dalam istilah ilmu hadis itu punya maksud yang lain. Nah, apa maksud yang lain itu? Perhatikan di sini. Periwayat yang adil, perhatikan ini, adalah seorang muslim, berakal sehat, tidak fasik, dan dia menjaga muru'ah. Berarti berapa syarat itu? Seseorang baru disebut adil dalam ilmu hadis. Yang pertama mesti muslim, yang kedua mesti berakal sehat, yang ketiga tidak fasik, dan yang keempat menjaga muru'ah. Jadi kalau dia penuhi 4 syarat ini, barulah dia disebut dengan perawi yang adil. Dengan demikian, orang non-muslim jika menyampaikan hadis, maka tidak diterima hadisnya. Begitu pula orang yang
gila, orang yang tidak berakal sehat, atau orang yang fasik, atau orang yang tidak mampu menjaga perilakunya. Orang-orang semacam ini kalau menyampaikan hadis, mereka atau hadis atau riwayat yang mereka sampaikan tersebut ditolak. Mengapa demikian? Karena mereka tidak adil. Nah, ananda semua, tidak mesti 4 syarat ini mesti terpenuhi semuanya. Maksud Ustaz seperti ini, apakah dia harus kafir plus gila plus fasik plus jelek perilakunya baru ditolak hadisnya? Tidak. Satu saja tidak terpenuhi, orang tersebut langsung tidak adil. Contoh, meskipun dia muslim, meskipun dia berakal sehat, meskipun dia tidak fasik, tapi perilakunya atau tapi dia tidak menjaga muru'ah, orang semacam ini juga tidak diterima hadis. Mengapa? Orang tersebut juga dinamakan tidak adil. Jadi betapa ketatnya periwayatan hadis di dalam agama kita, agama Islam ini. Nah, Anda perhatikan juga di sini bahwa dalam menilai keadilan seorang periwayat itu ada 2. Bahasa Arabnya yang pertama adalah syuhroh. Apa itu syuhroh? Dia sudah terkenal. Yang kedua tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Penilaian orang lain. Contoh ini. Ada ulama namanya Imam Al-Bukhari. Itu kalau beliau menyampaikan hadis, itu tidak perlu kita tanyakan lagi keadilannya. Tidak perlu ditanyakan. Mengapa? Karena dia sudah terkenal. Seorang ulama yang besar, seorang profesor atau profesor dalam bidang ilmu hadis ini. Tidak perlu kita tanyakan lagi. Nah, bahasa Arabnya adalah syuhroh. Yang kedua, ada namanya tazkiyah, penilaian dari orang lain. Jikalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa ulama tersebut atau periwayat tersebut adalah orang yang adil, maka itu dinamakan dengan tazkiyah. Dari mana kita dapat tahu pengetahuan orang adil? Dari 2 sisi ini. Kalau tidak orang tersebut memang terkenal sudah adil, atau dia dapat penilaian atau rekomendasi dari orang lain. Nah, contohnya semacam ini ya. Contohnya semacam ini. Seandainya Ananda nanti kuliah di perkuliahan tersebut, disyaratkan ada tazkiyah atau ada rekomendasi dari orang lain, maka dibuat nanti oleh orang tersebut bahwa Ananda selama belajar di MAN adalah siswa yang baik, siswa yang tekun belajarnya, kemudian siswa yang bagus akhlaknya dan semacamnya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tazkiyah, penilaian dari orang lain. Mudah-mudahan Anda pahami. Kita lanjutkan. Syarat yang ketiga adalah periwayatnya dhabit. Apa yang dimaksudkan dengan periwayatnya dhabit? Dhabit maksudnya adalah hafalan. Jadi hafalan perawi yang hadisnya sahih itu hafalannya mesti sempurna, mesti good, very good, mesti bagus hafalannya. Nah, hafalan tersebut di dalam ilmu hadis ada 2 secara umum ya. Ada hafalan sodron, hafal di luar kepala, atau dhabit kitaban, hafal dari segi tulisan. Contoh sederhananya seperti ini. Ada teman Ananda tidur. Kemudian ketika Ananda bangunkan, langsung Ananda tanyakan, apa itu hadis sahih secara bahasa? Teman ini langsung jawab, hadis sahih secara bahasa, sahih secara etimologi adalah terambil dari kata-kata sihah yang artinya adalah sehat, yang lawannya adalah sakim, yang artinya adalah sakit. Berarti teman Ananda itu adalah orang yang dhabit secara hafalan. Karena dia mampu menjawab pertanyaan langsung. Dia mampu mengetahui tentang makna hadis sahih secara bahasa di luar kepalanya. Ada pula orang yang dhabitnya dhabit kitaban. Dia hafalannya kuat
melalui perantaraan tulisan. Contoh ini, ada teman juga yang sama, Ananda tanyakan atau Ustadz tanyakan, apa yang dimaksudkan dengan hadis sahih secara istilah? Lalu dia buka catatannya, lalu dia baca. Hadis sahih secara istilah atau terminologi adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dobit, tidak ada syaz dan tidak ada ilat. Lalu Ustaz suruh, coba tutup catatannya. Lalu dia katakan, Ustaz, saya kalau tidak lihat catatan, tidak mampu saya jawab. Nah, orang semacam ini juga dinamakan dengan orang yang dobit. Tapi dobitnya dari segi tulisan. Nah, ini syarat yang ketiga. Jadi kalau seseorang kuat hafalannya, dia masuk dalam kategori riwayat yang diterima. Yang keempat, tidak syaz. Syaz itu maksudnya adalah aneh. Perhatikan di sini, maksudnya adalah isi hadis atau yang kita sebut dengan matan hadis. Matan ya, bukan mantan, matan. Benar-benar tidak syaz, dalam arti tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Apa itu thiqah? Thiqah itu gabungan dari adil dan dobit. Jadi kalau ada orang yang adil, dia juga dobit, maka istilahnya dalam ilmu hadis sebut thiqah. Ustadz, apa maksud tidak bertentangan ini? Apa maksud syaz? Tidak ada keanehannya. Contoh semacam ini. Ananda punya teman dalam satu kelas 30 orang. 29 orang mengatakan hari Senin upacara pagi. Ada satu orang mengatakan hari Senin tidak ada upacara. Mengapa ada satu info yang lain dari teman-temannya yang lain ini? Nah, info ini disebut dengan info yang aneh atau info yang syaz. Kalau ada hal semacam ini, itu tidak dinamakan dengan hadis yang sahih. Ini secara sederhana saja dulu, supaya Ananda mudah memahaminya. Jadi, kalau ada keanehan, mengapa dia riwayatkan ini padahal orang yang juara atau orang yang lebih banyak daripada dia, orang yang lebih kuat hafalannya tidak meriwayatkan itu. Nah, mengapa berbeda? Nah, kalau ada perbedaan itu berarti ada keanehan. Kalau ada keanehan berarti hadisnya tidak sahih. Yang kelima, tidak ada ilat. Ilat secara bahasa maksudnya adalah cacat. Kita baca di sini, apa maksud ilat di sini? Maksudnya adalah tidak ada sebab atau kecacatan yang samar yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis. Ilat hadis dapat terjadi pada sanad, pada matan, ataupun kedua sekaligus. Nah, ilat ini adalah hal yang atau sesuatu yang mesti dipahami dengan sangat dalam. Nah, jadi persoalan tentang ilat ini secara sederhana dalam ilmu hadis, sebetulnya seluruh 4 syarat ini kalau tidak terpenuhi, sebetulnya hadisnya itu berilat. Contoh, seandainya hadisnya tidak bersambung, berarti ada ilat di sana, ada cacatnya di sana. Itu maksudnya secara sederhana. Seandainya perawinya tidak adil, berarti ada cacat di sana. Seandainya perawinya tidak sempurna hafalannya, berarti ada cacat di sana. Seandainya ada keanehan, berarti ada ilat di sana. Nah, kalau ada hadis itu ilat, berarti hadis itu tidak sahih. Nah, demikianlah Ananda, bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat yang telah kita sebutkan tadi. Apa saja itu? Kita sebutkan lagi. Yang pertama, sanadnya mesti bersambung atau muttasil. Yang kedua, perawinya mesti adil. Yang ketiga, perawinya mesti dobit. Yang keempat, tidak ada syadz atau keanehan. Dan yang kelima, tidak ada cacat yang tersembunyi atau yang dinamakan dengan ilat. Nah, ini 5 syarat penting yang mesti Ananda pahami dengan benar untuk
memahami apa itu hadis sahih. Kita lanjutkan, Ananda semua, jika berbicara tentang kedudukan hadis sahih itu secara sederhananya atau secara umum adalah hadis yang dapat dijadikan sumber ajaran Islam. Jadi kedudukannya tinggi ya, dia yang paling teratas. Jadi hadis sahih, hasan, baru nanti kita bahas nanti ya, namanya ada hadis dhaif. Jadi yang paling tinggi kedudukannya itu adalah hadis sahih. Hadis kalau sudah sahih berarti dapat kita jadikan sebagai dalil, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah hukum, ataupun dalam masalah akhlak. Kita lanjutkan, ada pula pembagian dari hadis sahih. Hadis sahih itu dibagi oleh ulama kepada dua. Yang pertama adalah hadis sahih li zati. Apa maksud hadis sahih li zati? Adalah hadis yang memenuhi 5 syarat kesahihan sebuah hadis sebagaimana yang terhimpun dalam definisi hadis sahih yang telah disebutkan. Jadi, kalau ada suatu hadis terpenuhi 5 syarat yang kita sebutkan tadi, itu diistilahkan juga dengan sahih li dzatih. Sedangkan sahih li ghairi, kata li ghairi itu maksudnya adalah karena yang lain. Berarti dia sahih karena ada yang lain, karena ada temannya. Artinya apa? Sebetulnya hadis ini awalnya tidak sahih. Awalnya tidak sahih. Tapi karena ada teman yang lain yang menguatkan, maka naik derajatnya. Nah, ketika dia naik derajatnya, hadis ini dinamakan dengan sahih li ghairi. Contoh seperti ini. Ketika nanti Ananda belajar tentang hadis hasan itu sebetulnya punya perbedaan yang sedikit dengan hadis sahih. Dari mananya perbedaan? Dari syarat yang ketiga, yaitu persoalan dhabit. Kalau hadis sahih itu mesti sempurna hafalannya. Kalau seandainya kita beri nilai, kontennya atau nilainya adalah 9 atau sampai 10. Jadi kalau ada orang di kelas kita misalnya nilainya 9 sampai 10 atau 90 sampai 100, berarti hadisnya sahih. Ini misal ya. Kemudian dari nilai, contoh nilainya dari 75 sampai 89, berarti hafalannya ada yang kurang, tidak sempurna. Maka dinamakan dengan hafalan yang hasan. Nah, jadi perbedaannya tipis. Kalau sahih sempurna hafalannya, kalau hasan kurang hafalannya. Sekarang Ananda perhatikan, ada teman kita yang menyampaikan seperti ini. Contoh saja ini untuk memudahkan pemahaman. Nilainya cuma 80. Berarti infonya atau apa yang disampaikannya bernilai hasan. Apa yang dia sampaikan? Yang dia sampaikan hari Selasa libur. Hari Selasa libur. Ananda terima info tersebut dari teman yang nilainya 80. Kemudian setelah Ananda tanyakan lagi ke teman-teman yang lain, ternyata teman-teman yang lain yang hafalannya bernilai 90, 95, 98, 97 juga menyatakan hal yang sama. Apa itu? Hari Selasa libur. Nah, sekarang Ananda akhirnya dapat kesimpulan. Teman yang pertama yang mengatakan hari Selasa libur, yang nilainya 80, yang riwayatnya kita katakan hasan, ternyata sama info yang dia sampaikan dengan teman-teman yang kuat hafalannya. Maka teman yang pertama itu naik derajatnya. Dari awalnya hasan menjadi sahih li ghairi. Dia kuat infonya karena atau berkat dari info-info yang lain. Nah, ini yang dimaksudkan dengan sahih li ghairi. Nah, inilah Ananda semua persoalan dari 4 hal yang telah kita urai tentang hadis sahih. Tadi dari pengertian hadis sahih, syarat-syaratnya,
kedudukannya, dan yang terakhir tadi mengenai pembagian hadis sahih, ada yang sahih li dzati dan ada yang sahih li ghairi. Selanjutnya Ananda, ada persoalan tentang tingkatan derajat hadis sahih. Ini silahkan Ananda baca pada halaman 10. Ini membahas tentang dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama, mana yang paling tinggi derajatnya. Maksudnya seperti ini, jika Ananda baca sebuah hadis, ada tertulis di sana HR muttafaqun alaih, ada juga HR Bukhari, ada juga HR Muslim, HR Abu Daud, HR Tirmizi, HR Ahmad, atau hadis riwayat Malik misalnya. Nah, dari hadis-hadis ini siapa yang paling tinggi derajatnya? Inilah yang dimaksud pada pembahasan yang halaman 10. Jadi di sini disebutkan yang paling tinggi adalah hadis muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam hadis Sahih Muslim. Yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari saja. Berarti hadis riwayat Bukhari lebih tinggi daripada hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang sanadnya memenuhi syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis itu tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi hadisnya diriwayatkan oleh imam yang lain dan syarat-syaratnya sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini yang keempat. Yang kelima, hadis yang sanadnya memenuhi syarat hadis sahih menurut Imam Bukhari saja, tapi beliau tidak meriwayatkan itu dalam kitabnya. Ya, boleh jadi riwayat itu tidak sempat beliau catat dan semacamnya, tapi ada dalam kitab-kitab yang lain. Nah, maka ini nomor yang 5. Yang keenam, hadis yang sesuai dengan syarat Sahih Muslim, tapi tidak ada dalam kitabnya. Ini menempati posisi yang keenam. Sedangkan yang ketujuh adalah hadis sahih menurut imam-imam yang lain. Contohnya sahih menurut Ibnu Hibban, sahih menurut Ibnu Khuzaimah, sahih menurut Ibnu Majah, ataupun sahih menurut Imam Hakim dan lain-lainnya. Jadi ternyata Ananda semua, kedudukan atau tingkatan derajat hadis sahih itu ada sekitar 7. Yang pertama yang paling tinggi diriwayatkan Bukhari Muslim, yang kedua Bukhari saja, yang ketiga Muslim saja, yang keempat sesuai syarat Bukhari Muslim, yang kelima sesuai syarat Bukhari, yang keenam sesuai syarat Muslim, tapi yang tiga ini tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan yang ketujuh itu sahih menurut imam yang lain selain Bukhari dan Muslim. Nah, ini Ananda baca baik-baik dan Ananda pahami baik-baik. Selanjutnya ada juga pembahasan tentang urutan sanad yang paling sahih. Nah, ini urutan sanad yang paling sahih berbeda sebetulnya pendapat para ulama. Ini Ananda silahkan baca dan silahkan dipahami. Di sini tentu saja yang karena menyebutkan nama-nama berarti Ananda mesti menghafal nama-nama tersebut. Ini ada perbedaan pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan sanad yang paling sahih itu yaitu sanad dari Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Ada juga yang mengatakan sanad yang paling sahih itu Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang mengatakan dari Malik bin Anas, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, yang penting bahasan ini termasuk penting juga. Silahkan Ananda baca dan Ananda perhatikan. Selain tadi membahas tentang kedudukan atau tingkatan hadis sahih, ada juga dibahas di sini adalah kitab hadis yang secara umum yang paling sahih. Ini jelas ya, kalau mengatakan mana kitab hadis yang sahih atau kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis sahih yang paling bagus, itu jelas jawabannya adalah
Al-Jami' As-Sahih karangan Imam Al-Bukhari atau yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Begitu pula diikuti oleh muridnya yang dinamakan dengan Sahih Muslim. Nah, ini insya Allah sudah Ananda bahas bagaimana Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari, bagaimana Imam Muslim menulis Sahihnya. Ini sudah dibahas pada kelas sebelumnya. Mungkin yang perlu Ananda ketahui adalah di sini disebutkan mengapa Sahih Al-Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim, itu karena ada dua alasan. Yang pertama adalah syarat muttasil menurut Imam Al-Bukhari lebih ketat. Jadi bersambungnya sanad menurut Imam Al-Bukhari lebih ketat. Mengapa? Karena kata Imam Al-Bukhari, sanad yang muttasil itu harus benar-benar pernah bertemu. Maksudnya semacam ini. Kalau kita mengkaji suatu berita, kan kita tahu hadis itu sudah lama periwayatannya. Anggap saja ada 3 abad. Jadi ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Kemudian kita mau teliti hadis. Saat kita teliti hadis, kalau menurut Imam Al-Bukhari, dia tidak cukup sezaman saja. Contohnya, Ustadz dengan Anda semua itu sezaman. Boleh jadi nanti orang 2200 meneliti tentang pembelajaran ilmu hadis di di sekolah kita, di madrasah kita. Kalau Imam Muslim, dia akan lihat ada nama Ustadz, ada nama-nama Ananda, kemudian kita hidup pada tahun 2020 sekarang ini. Bagi Imam Muslim itu sudah disebut dengan muttasil. Tapi bagi Imam Bukhari mesti ada keterangan bahwa Ustadz memang betul-betul mengajar Ananda dan memang betul-betul bertemu dengan Ananda. Makanya kata ulama Imam Al-Bukhari lebih ketat dalam persoalan ini. Nah, yang kedua, alasan yang kedua mengapa Sahih Al-Bukhari lebih tinggi derajatnya atau lebih diunggulkan, karena Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam menentukan kesikuhan periwayat. Bahwa hadis-hadis Bukhari mengandung berbagai permasalahan yang lebih lengkap, lebih detail dalam menggali hukum fikih. Namun meskipun dalam susunan Imam Muslim lebih bagus dibandingkan Imam Bukhari. Bagaimanapun itu Ananda semua, ini supaya ringkas dan mudah memahami. Mayoritas ulama, itu dulu, itu mengunggulkan Imam Al-Bukhari dibandingkan Imam Muslim dalam kitabnya. Jadi Sahih Bukhari itu lebih unggul daripada Sahih Muslim. Apa alasannya? 2 alasan ini. Yang pertama, Imam Bukhari lebih ketat dalam persoalan muttasilnya sanad. Yang kedua, Imam Al-Bukhari lebih berhati-hati dalam kesikohan periwayat. Nah, dari 2 alasan ini mereka katakan atau mereka simpulkan kitab Bukhari lebih unggul dibandingkan kitab Muslim. Tapi kalau ditanya saja ini, apa kitab hadis yang secara umum paling sahih atau mencakup hadis-hadis sahih? Jawabannya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nanti jika Ananda lebih luas lagi, lebih banyak membaca, Ananda akan temukan selain 2 kitab ini akan ada lagi kitab-kitab yang menghimpun hadis sahih. Maka inilah bahasan kita. Mudah-mudahan Ananda memahami 7 poin penting dalam pembahasan apa itu hadis sahih yang telah kita urai. Dari 7 ini, yang pertama, sudah kita ketahui pengertiannya, sudah kita ketahui syarat-syaratnya, sudah kita ketahui kedudukannya, sudah kita ketahui pembagiannya, sudah kita ketahui mana tingkatannya, sudah kita ketahui mana pula sanad emas atau sanad-sanad yang paling sahih, dan yang terakhir kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dapat kita pahami dan dapat pula kita resapi dan dapat kita ambil pelajaran di dalamnya, bahwa para ulama betul-betul
bersungguh-sungguh untuk menjaga hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.